Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pengucapan Bismillahirrahmanirrahim, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Komandan upacara, hormat, gerak, tegap, gerak. Komandan upacara mengambil alih komando. Komando, saya ambil alih. Masing-masing pemimpin pasukan kembali ke samping barisan. Kerjakan. Siap, kerjakan. Gerak. Inspektur upacara menempati mimbar upacara. Lapor upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 siap dimulai. Kerjakan. Siap, kerjakan. Siap. Gerak. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 siap dilaksanakan. Kerjakan. Siap kerjakan. Yang tidak tercover oleh dinas. Diantar saya nama. Undangan dimohon berdiri. Para sang merah putih, hormat. Gerak.
Undangan dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita untuk menundukkan kepala sebentar sambil berdoakan kepada para pahlawan yang telah gugur mendidik kita. Meningkam cipta dimulai. Selesai. Siap diucapkan, Laksanakan. siap dilaksanakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah selesai. Kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
proklamasi, marilah kita membagikan bukit merdeka sebanyak 8 kali. Merdeka! 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 Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Inspektur upacara, pasukan diistirahatkan. Tempur! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Tasikmalaya, yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tasikmalaya, yang kami hormati Ketua MPRI, Ketua DRC 45, Ketua Bepabri, dan Ketua Wakauri, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta asisten, staf ahli bupati, dan para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Dharma Wanita Persatuan dan Organisasi Wanita tingkat Kabupaten Tasikmalaya, para tamu undangan, dan saudara-saudara para peserta upacara yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah kepada baginda Nabi dan Rasulullah Allah yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, hari ini 76 tahun yang lalu, setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada bangsa kita, yakni pada hari itu Jumat tanggal 17 Agustus 1945 kita ditakdirkan untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Momentum itu merupakan momentum sakral dan bersejarah bagi kita yang wajib kita syukuri dan sekaligus harus kita maknai sebagai momentum untuk lebih meningkatkan pengabdian kita terhadap bangsa dan negara. Pada saat upacara yang penuh hikmat seperti ini, marilah sejenak kita merenung, menelusuri peristiwa yang terjadi 76 tahun yang lalu. Kita bangsa, kita memproklamirkan kemerdekaannya. Insya Allah, kita semua menyadari bahwa kemerdekaan bangsa ini tidak dibeli dengan harga diminta. Kemerdekaan bangsa ini tidak dibayar dengan terima kasih. Kemerdekaan bangsa ini bukan kado perpisahan dari kolonial Belanda atau cindramata dari pemerintahan Jepang. Tetapi kemerdekaan bangsa ini dibeli dengan harga yang sangat-sangat mahal, yakni dengan darah, air mata, bahkan nyawa. Untuk menembus kemerdekaan ini, kita sudah tidak dapat lagi menghitung berapa banyak air mata yang menetes di sela-sela harapan dan doa. Entah berapa banyak cucuran darah dan keringat yang membasahi bumi pertiwi. Entah berapa banyak makam para pahlawan yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini. Dan entah berapa banyak harta benda yang diserahkan tanpa tanda terima. Semuanya dengan ikhlas dikorbankan untuk satu tujuan yang sama, yakni agar bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Hal itu sengaja kami sampaikan agar kita semakin menyadari bahwa kemerdekaan itu tidak datang tiba-tiba dan bukan karena belas kasihan dari negara lain, agar kita semakin memahami betapa bergeloranya ruh perjuangan para leluhur kita untuk bangsa dan negara tercinta. Semua itu mereka lakukan dengan tulus dan ikhlas, tanpa pernah sedikit pun meminta imbalan ataupun balas jasa. Sementara kita yang sekarang memperingati dan menikmati kemerdekaan ini tidak pernah ikut berjuang bersama mereka, sebab kita dilahirkan pada masa yang berbeda. Namun harus kita pahami bahwa perjuangan itu belum selesai. Sekali lagi, perjuangan itu belum selesai.
Generasi kita sekarang ini sama-sama berkewajiban untuk terus berjuang dan berjuang, hanya dalam konteks yang berbeda. Para pendahulu kita berjuang untuk merebut kemerdekaan, sementara kita berkewajiban untuk berjuang mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Hadirin yang kami hormati, apabila kita merenungkan, merefleksi dan memaknai sepak terjang para pejuang kemerdekaan bangsa kita, setidak-tidaknya kita bisa memetik beberapa pelajaran. Kesatu, ternyata bangsa kita memiliki kecintaan dan tanggung jawab yang luar biasa terhadap bangsa dan negaranya, dan sekaligus memiliki prestasi luar biasa dalam hal membangun persatuan dan kesatuan yang dilandasi semangat kebangsaan. Sebanyak 1.340 suku bangsa dengan kultur yang sangat beragam ternyata mampu meleburkan diri dalam satu bangsa yang sama, yakni bangsa Indonesia. Rasanya tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang semajemuk atau seheterogen bangsa Indonesia, tetapi mampu mempersatukan diri dalam bingkai yang satu, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah prestasi yang membanggakan dan perlu disyukuri. Yang kedua, ternyata bangsa kita merupakan sebuah bangsa yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur. Setiap saat siap berkorban demi bangsa dan negara, kapanpun dan dimanapun. Ego pribadi, ego kelompok, ego etnis, bahkan ego agama sekalipun nyaris tidak tergambar dalam perjuangan kebangsaan yang mereka lakukan saat itu. Kemajemukan dan keberagaman tidak menjadi alasan untuk mentolerir perpecahan. Justru keberagaman itu mereka jadikan modal utama untuk memperkokoh persatuan. Oleh karena itu, alangkah naifnya apabila saat ini ketika bangsa kita semakin maju dan semakin kokoh, ada pihak-pihak yang mencoba mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa ini. Insya Allah kita semua menyadari bahwa Pancasila sebagai dasar negara telah teruji dan terbukti mampu mempersatukan kemajemukan bangsa ini. Yang ketiga, bangsa kita sangat menghormati bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia bukan hanya menuntut kemerdekaan untuk bangsanya sendiri, tetapi menuntut kemerdekaan untuk semua bangsa di dunia, karena penjajahan diyakini tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sebuah sikap yang sangat terpuji. Hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui, bangsa kita termasuk Kabupaten Tasikmalaya yang kita cintai. Saat ini kita masih dihadapkan dengan berbagai ujian dan problematika kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Berdasarkan penilaian dari pemerintah pusat, Kabupaten Tasikmalaya saat ini masuk dalam level 2 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam kurung PPKM. Wilayah Jawa dan Bali serta mendapat apresiasi langsung dari Presiden Republik Indonesia sebagai salah satu daerah acuan yang berhasil dalam penanganan COVID-19 di tanah air. Kita patut bersyukur atas pencapaian tersebut yang tentunya diperoleh atas kerjasama semua pihak. Namun kita juga jangan sampai lengah apalagi terlena karena ancaman COVID-19 belum sepenuhnya selesai. Tetap ikuti petunjuk dari pemerintah dengan terus menerapkan protokol kesehatan seperti 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari semenjak awal pandemi COVID-19 ini meyakini bahwa semangat gotong royong akan menjadi modal utama dalam upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya. Dimulai dari ikhtiar pembentukan satuan tugas tingkat kabupaten hingga di level terkecil yang kita kenal dengan RT Siaga, yang di dalamnya melibatkan seluruh elemen dan komunitas masyarakat. Kemudian satuan tugas santri siaga di pondok-pondok pesantren, karena kami menyadari para alim ulama memiliki peran dan andil yang besar untuk memberikan pencerahan dan penyadaran kepada masyarakat luas akan pentingnya kesehatan dan keselamatan.
Hadirin yang kami hormati, itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan upacara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan virus corona dari Indonesia segera hengkang, kemudian kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari mara bahaya yang akan menimpa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma adfa'anna al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsya wal munkar wassuyufal mukhtalifah wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min budanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Masing-masing pemimpin pasukan dapat membubarkan barisannya. Kerjakan. Siap, kerjakan. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan.